Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan menyaksikan kisah luar biasa tentang seorang bocah SMP Muslim yang berani menghadapi guru yang angkuh. Sebuah cerita penuh keberanian, kesombongan, dan penyesalan yang akan membuat kita semua tersentuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan penuh makna. Di sebuah SMP negeri di pinggiran kota, suasana kelas sore itu terasa biasa saja. Anak-anak duduk berjejer di bangku panjang. Sebagian tampak lelah setelah pelajaran olahraga. Sebagian lagi masih sibuk bercanda kecil. Di barisan tengah, ada seorang bocah laki-laki Muslim bernama Arif. Siswa kelas 2 SMP, ia dikenal sebagai anak pendiam, sederhana, dan sering menghabiskan waktu di musola sekolah sepulang kelas. Walaupun jarang berbicara, teman-temannya tahu kalau Arif cerdas, terutama dalam pelajaran agama dan sejarah. Hari itu jadwalnya adalah pelajaran umum lintas agama yang dibawakan oleh Ibu Masa, seorang guru Kristen yang sudah lama mengajar di sekolah itu. Di antara para guru, beliau terkenal pintar tapi juga punya sifat yang agak angkuh. Ia sering meremehkan murid-muridnya yang berbeda keyakinan, seakan ingin menunjukkan bahwa ilmunya lebih tinggi. Sejak awal pelajaran, Arif hanya menunduk, mencatat materi, dan sesekali mendengarkan. Ia tak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi titik balik, di mana dirinya yang biasanya diam akan menjadi pusat perhatian. Di depan kelas, Ibu Masa berjalan mondar-mandir sambil menjelaskan materi dengan suara lantang. Sesekali ia melempar senyum penuh percaya diri, seolah ingin menunjukkan wibawa dan otoritasnya. Namun di balik itu, ada sedikit kesan meremehkan ketika matanya menatap beberapa murid Muslim. Arif merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ada firasat, sesuatu yang besar akan terjadi. Pelajaran hampir setengah jam berjalan, ketika tiba-tiba suasana kelas mendadak berubah. Ibu Masa menutup bukunya, lalu menatap seluruh siswa dengan senyum penuh tantangan. "Baiklah, siapa di antara kalian yang berani menjawab pertanyaan saya?" Katanya sambil menyilangkan tangan di dada. Suaranya terdengar tegas, namun mengandung nada meremehkan. Beberapa siswa saling pandang. Mereka tahu, biasanya pertanyaan yang dilemparkan guru itu bukan pertanyaan biasa. Seringkali sengaja dibuat sulit, bahkan menjebak, agar murid terdiam dan ia bisa menunjukkan kehebatannya. Tatapan Ibu Mas selalu berhenti pada sosok Arif yang duduk diam di barisan tengah. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Arif, kamu yang Muslim, coba jawab. Kalau benar agamamu sempurna, tentu kamu bisa menjawab ini, kan?" Ucapnya, dengan nada yang jelas-jelas terdengar menantang. Seluruh kelas mendadak hening. Teman-teman Arif menoleh ke arahnya, sebagian dengan wajah cemas, sebagian lagi penasaran. Arif sendiri terdiam, jantungnya berdegup keras. Ia merasa seluruh pandangan kini menyorot ke dirinya. "Coba jawab," lanjut Ibu Masa, kali ini dengan suara lebih tajam. "Kalau Tuhanmu satu, bagaimana kau bisa menjelaskan semua perbedaan di dunia ini? Bukankah itu bukti bahwa manusia butuh jalan lain selain agamamu?" Kalimat itu meluncur begitu menusuk. Nada angkuh sang guru membuat kelas semakin tegang. Murid-murid lain terperangah. Sebagian menutup mulutnya, takut kalau Arif tidak bisa menjawab. Arif menunduk sejenak, tangannya gemetar, tapi dalam hatinya ia berdoa lirih. Ia tahu, inilah saat yang tak pernah ia bayangkan. Dirinya dipaksa menjawab pertanyaan sulit di depan guru dan teman-temannya. Dengan harga diri dipertaruhkan, sejenak kelas terbungkus dalam hening. Pertanyaan tajam itu masih menggantung di udara, menusuk telinga setiap murid yang mendengarnya. Ibu Masa menatap Arif tajam, seolah yakin bocah itu akan terdiam, malu, lalu menundukkan kepala. Arif menarik napas panjang, jantungnya masih berdegup kencang. Tapi dalam hatinya ia mengingat doa yang sering diajarkan ayahnya. "Jangan takut pada manusia, takutlah hanya pada Allah, karena kebenaran tak akan pernah kalah." Perlahan, ia bangkit dari kursinya. Suara gesekan kayu bangku terdengar jelas, membuat semua murid menoleh. Langkah kecilnya maju ke depan kelas, meski tangannya sempat bergetar. Mata Ibu Masa menyipit, seakan mengejek. "Oh, jadi kamu berani menjawab? Mari kita dengar," katanya dengan nada yang penuh kesombongan. Namun kali ini, Arif tidak lagi menunduk. Ia berdiri tegak, menatap langsung ke arah gurunya. Ada sinar keberanian di matanya, meski wajahnya masih tampak tegang. "Bu, izinkan saya menjawab dengan cara sederhana," ucap Arif dengan suara lantang namun tetap sopan. Seluruh kelas terdiam. Beberapa murid menahan napas. Guru lain yang kebetulan melintas di koridor ikut melongok dari pintu. Semua penasaran, apakah benar bocah SMP yang biasanya diam ini bisa menjawab pertanyaan yang bahkan orang dewasa pun sulit menjawabnya. Arif menatap ke arah teman-temannya sebentar, lalu kembali memandang gurunya. "Saya memang masih kecil, Bu, tapi saya percaya kebenaran itu bukan soal siapa yang paling pintar berdebat,
melainkan siapa yang paling jujur mencari kebenaran. Kata-kata itu meluncur begitu saja, membuat suasana kelas mendadak terasa berbeda. Ada getaran yang sulit dijelaskan. Seakan keberanian kecil itu telah mengubah udara di ruangan. Arif berdiri dengan tegak. Suaranya bergetar di awal, tapi semakin lama semakin mantap. Semua mata menatap ke arahnya. Tak seorang pun berani berbisik. Bu, tadi ibu bertanya, kalau Tuhan itu satu, kenapa ada banyak perbedaan di dunia ini? Arif mengulang pertanyaan gurunya dengan jelas. Seakan ingin memastikan semua mendengar. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan tatapan lurus. Perbedaan itu bukan bukti Tuhan lebih dari satu. Bu, justru perbedaan adalah tanda kebesarannya. Allah menciptakan manusia berbeda suku, bahasa, dan rupa, supaya kita saling mengenal, bukan saling merendahkan. Kelas mendadak hening. Suasana yang tadi tegang kini berubah jadi haru. Beberapa murid saling berpandangan. Kagum dengan kata-kata yang begitu dewasa keluar dari mulut seorang bocah SMP. Arif melangkah satu langkah ke depan, keberaniannya semakin kuat. Kalau semua manusia sama, tidak akan ada pelajaran untuk bersabar. Tidak akan ada kesempatan untuk saling menghargai. Justru dari perbedaan itulah manusia diuji. Siapa yang paling baik amalnya? Itu yang diajarkan agamaku. Ibu Masa yang berdiri di depan papan tulis mulai terdiam. Senyum angkuhnya perlahan hilang, berganti dengan raut wajah yang kaku. Ia tidak menyangka, murid yang pendiam ini bisa menjawab dengan tenang dan begitu mengena. Arif menundukkan kepalanya sebentar, lalu menatap kembali gurunya. Dan Bu, saya percaya, kebenaran bukan ditentukan oleh suara paling keras, tapi oleh hati yang paling tulus. Allah tidak butuh pembelaan dengan kesombongan. Cukup dengan kejujuran dan bukti yang nyata di kehidupan kita sehari-hari. Kalimat itu meluncur bagaikan petir di siang bolong. Beberapa siswa menutup mulutnya karena terkejut. Ada juga yang menunduk merasakan getaran di hati. Guru-guru lain yang mendengar dari luar pintu ikut terdiam. Seolah tak percaya kata-kata itu datang dari bocah belasan tahun. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, kesombongan di wajah Ibu Mas benar-benar pudar. Suasana kelas mendadak membeku. Kata-kata Arif menggantung di udara, seolah menekan dada setiap orang yang mendengarnya. Tidak ada yang berani bersuara, hanya suara kipas angin di langit-langit yang terdengar berderit pelan. Menemani keheningan yang menegangkan itu, anak-anak yang tadi sempat gelisah kini terdiam. Sebagian bahkan sampai menatap Arif dengan mulut sedikit terbuka. Mereka tidak menyangka, teman sekelas yang biasanya pendiam, bisa berdiri di depan kelas dengan wibawa seperti seorang ulama muda. Beberapa guru yang berdiri di pintu, yang tadinya hanya berniat melihat suasana sebentar, kini tidak bisa beranjak. Mereka terperangah, menatap ke arah Arif yang dengan penuh ketulusan menyampaikan jawaban sederhana tapi dalam makna. Di bangkunya, seorang murid perempuan sampai berbisik lirih pada temannya, "Ya Allah, ini anak luar biasa sekali." Namun bisikan itu pun terdengar jelas. Karena suasana benar-benar hening, semua tatapan akhirnya kembali pada sosok Ibu Masa. Guratan di wajahnya berubah. Senyum angkuh yang tadi terpampang kini lenyap, digantikan oleh ekspresi kaku dan tertekan. Matanya bergerak cepat, mencari kata-kata untuk membalas. Namun bibirnya seperti terkunci. Arif, yang masih berdiri di depan kelas, menunduk sejenak. Dalam hatinya ia bersyukur, bukan karena berhasil membuat gurunya terdiam, tetapi karena ia diberi kekuatan untuk menyampaikan kebenaran tanpa ketakutan. Hening itu semakin lama terasa semakin berat. Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan sang guru. Namun detik demi detik berlalu. Ibu Masa hanya berdiri terpaku, seakan dunia sekelilingnya membisu. Ibu Masa menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun kesombongan yang selama ini menempel pada dirinya membuatnya sulit menerima kenyataan. Seorang bocah SMP telah membungkamnya dengan jawaban yang lugas dan penuh hikmah. Itu, bisa dibilang, ya, menarik, tapi suaranya mulai bergetar. Kata-katanya tersendat, nada angkuhnya runtuh. Arif menatapnya, tetap tenang, tanpa menunjukkan rasa puas atau sombong. Beberapa guru senior yang berada di kelas menukar pandang. Mereka merasakan ketegangan yang sama. Biasanya Ibu Masa bisa menguasai kelas, bahkan menertawai murid yang tidak bisa menjawab. Tapi kali ini, ia terlihat kebingungan. "Bukankah yang saya katakan benar?" ucap Ibu Masa akhirnya, dengan nada mencoba menegaskan otoritasnya. Namun suaranya terdengar lemah, dan setiap kata keluar dengan tergagap. Arif menggeleng pelan, menahan diri untuk tidak menyinggung perasaan gurunya, tapi tetap menegaskan prinsipnya. "Bu, bukan soal siapa benar atau salah di sini, tapi soal kebenaran yang bisa diterima akal dan hati.
Tidak perlu marah atau merasa lebih tinggi. Kebenaran tetap kebenaran. Sejenak, wajah Ibu Mase memerah. Semua kesombongan dan keangkuhannya tersingkap. Ia mulai sadar, bukan hanya murid yang melihatnya, tetapi guru-guru lain pun menyadari kelemahannya di depan kelas. Beberapa murid menahan senyum, sebagian lagi menunduk, merasa kagum pada keberanian Arif. Kesombongan yang tadi menutupi kepribadian sang guru kini runtuh di hadapan mata mereka semua. Arif kembali menunduk, memberi ruang bagi Ibu Masa untuk menata diri, tapi semua sudah terlihat jelas. Kesombongan guru itu tak bisa lagi menutupi kenyataan. Kelas masih terbungkam. Suasana hening itu tak hanya terasa di sekitar Arif dan Ibu Masa, tetapi juga di seluruh sudut ruangan. Mata-mata murid tak lepas dari sosok Arif, yang tetap berdiri dengan tenang, meski hatinya dipenuhi adrenalin dan kebanggaan yang tersembunyi. Seorang teman di bangku depan menatap Arif dengan mata berbinar, seakan berkata dalam hati, luar biasa. Dia berani dan tahu jawabannya. Teman sebelahnya menutup mulutnya, menahan rasa kagum yang ingin keluar sebagai decak takjub. Beberapa murid yang biasanya takut pada Ibu Mase kini menatap sang guru dengan pandangan berbeda. Mereka mulai menyadari, selama ini ketakutan dan hormat yang mereka tunjukkan lebih kepada kesombongan gurunya daripada ilmu yang sesungguhnya. Guru lain yang mengintip dari pintu pun tak bisa menahan decak pelan. Ada yang tersenyum, ada yang menatap dengan wajah terkejut. Mereka semua menyaksikan bagaimana seorang bocah SMP yang pendiam mampu mengubah dinamika kelas hanya dengan ketenangan, pengetahuan, dan keberaniannya. Ibu Masa, yang berusaha menata ekspresi wajahnya, mulai sadar. Tatapan murid-murid itu bukan lagi takut, tapi penuh kekaguman kepada Arif. Guru-guru lain pun mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah selama ini mereka terlalu menekankan wibawa tanpa menyadari pentingnya ketulusan dan kejujuran. Arif menundukkan kepalanya sebentar, menghela napas, dan duduk kembali dengan tenang, tapi sorot matanya tetap menyala penuh keyakinan, keteguhan, dan keberanian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di saat itu, seluruh kelas tahu satu hal, bocah SMP ini tidak hanya cerdas, tetapi memiliki keberanian yang mampu membuat orang dewasa pun terdiam dan merenung. Ibu Masa berdiri di depan kelas. Wajahnya memerah, tangan gemetar, dan bibirnya seolah terkunci. Semua kesombongan yang selama ini melekat padanya kini hancur berkeping-keping. Ia menatap Arif yang duduk dengan tenang, namun mata bocah itu penuh ketegasan. Setiap kata yang keluar dari mulut Arif sebelumnya seperti terukir di hati semua yang hadir. Suasana kelas terasa menekan, seakan menyorot langsung kelemahan sang guru. Ini tidak mungkin, gumam Ibu Mase pelan, mencoba mencari alasan untuk menyelamatkan harga dirinya. Tapi semakin ia berbicara, kata-katanya terdengar gontai dan membingungkan. Tidak ada satupun kalimat yang mampu menutupi rasa malu yang memenuhi dirinya. Murid-murid menatapnya, beberapa menahan senyum tipis. Guru-guru lain yang mengintip dari pintu mulai saling bertukar pandang. Mereka semua bisa melihat kesombongan dan wibawa Ibu Mase yang dulu menakutkan kini runtuh di depan mata mereka. Arif menatap gurunya dengan tenang, tidak menertawakan, tidak menghina. Hanya ada keteguhan dan keberanian yang membuat Ibu Mase semakin sadar akan kesalahannya. Detik-detik itu terasa lama. Semua mata tertuju pada sang guru, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi Ibu Mase hanya bisa menundukkan kepala, menelan rasa malu yang begitu dalam. Tak ada kata yang mampu membalikkan keadaan. Untuk pertama kalinya, kelas itu tidak lagi dikuasai oleh kesombongan seorang guru. Runtuhnya wibawa Ibu Mase menjadi pelajaran tersendiri bagi semua, bahwa kesombongan bisa dihancurkan oleh ketulusan, keberanian, dan kebenaran yang disampaikan dengan hati yang tulus. Pelajaran berakhir, tetapi suasana kelas masih dipenuhi kesunyian yang berat. Arif duduk kembali di bangkunya dengan tenang. Wajahnya masih menyiratkan keteguhan yang sama. Beberapa murid masih menatapnya dengan rasa kagum yang mendalam. Ibu Mase duduk di mejanya, kepala tertunduk. Raut wajahnya berubah total, tidak ada lagi kesombongan. Hanya rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari, selama ini ia terlalu mengandalkan otoritas dan wibawa, hingga lupa bahwa ilmu dan kebenaran tidak bisa ditaklukkan dengan angkuh. Di dalam hatinya, Ibu Mase menyesal telah meremehkan murid-muridnya, khususnya Arif, bocah SMP yang pendiam dan sederhana itu telah mengajarkannya pelajaran yang tidak mungkin ia lupakan, bahwa keberanian, ketulusan, dan kebenaran bisa meluluhkan kesombongan. Tidak peduli seberapa tinggi kedudukanmu. Arif menatap gurunya sebentar, lalu tersenyum kecil. Tidak ada rasa sombong, hanya ketenangan yang menenangkan suasana. Ia tahu
Pelajaran hari itu bukan hanya tentang jawaban pertanyaan sulit, tetapi tentang keberanian menghadapi kesombongan dan mengedepankan kebenaran. Beberapa guru lain yang menyaksikan peristiwa itu pun tersenyum pelan, menyadari bahwa mereka juga belajar sesuatu dari bocah SMP ini. Sedangkan Ibu Maser, ia menundukkan kepala, menyesal, dan berjanji dalam hati untuk tidak lagi membiarkan kesombongan menguasai dirinya. Hari itu, bocah SMP Muslim yang pendiam itu bukan hanya menjawab pertanyaan sulit, tetapi juga mengubah hati seorang guru, membuktikan bahwa keberanian dan ketulusan bisa mengalahkan kesombongan terbesar sekalipun.